Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Hidayat. Sekarang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Lampung dengan nomor mahasiswa 2015 0101 4363 akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu membuat video pembelajaran. Maka mohon bimbingannya dan masukannya terhadap video pembelajaran yang saya buat. Sekarang kita saksikan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Di hari ini ada yang tidak masuk? Jadi alhamdulillah, walaupun di akhir-akhir ini kita masih bisa bertatap muka ya. Pertama-tama Bapak ingin memperkenalkan, yaitu ada sebuah materi di fisika ini yang berhubungannya dengan aplikasi teknologi di kehidupan sehari-hari, dan teknologi itu yang sudah sering kalian bawa ya. Nanti kita lihat. Untuk pembelajaran hari ini kita ulang lagi materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang spektrum radiasi gelombang elektromagnetik. Ini di kelas 12. Minggu kemarin kita sudah membahas bahwa gelombang elektromagnetik itu terdiri dari beberapa spektrum. Spektrum itu dipecahkan, yang polikromatik cahaya itu dipecahkan jadi beberapa gelombang, seperti sinar inframerah, gitu ya, radio, gelombang radio, dan yang lain. Dan sekarang kalau misalkan HP itu menggunakan gelombang apa? Sinar apa? Gelombang radio. Dan masih banyak teknologi yang lain lagi yang menggunakan prinsip-prinsip dari spektrum radiasi gelombang elektromagnetik ya. Jadi Bapak lihat dulu ke sini. Nah, ini materi yang belum kemarin. Hari ini kita akan membahas teknologi yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Ya. Contoh gambar di sini telepon seluler. Ya. Ini yang sering kalian pakai. Di beberapa artikel, kalau kalian melihat, ini ada hubungannya dengan kesehatan kita, bahaya gitu ya. Nanti di hari ini kita lihat apakah fenomena itu benar. Nah, ini spektrum gelombang elektromagnetik yang sudah dipecah berdasarkan panjang gelombang atau frekuensi. Ini frekuensinya. Ini yang minggu kemarin kita masuk ke aplikasi dari teknologi spektrum ini diterapkan di teknologi apa? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama
kalian setelah mengalami pembelajaran, yaitu yang pertama tugas kalian mencari informasi dari internet, ya, tentang nanti Bapak dikasih permasalahannya di AKPD. Tetapi sumbernya bisa dipercaya dan penuh, istilahnya dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan prinsip kerja alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan informasi, maka kalian dapat menganalisis manfaat dan dampak dari teknologi atau alat yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Yang terakhir, kalian bisa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil dari nomor 1, 2, 3 ke teman-teman kalian sebagai sharing, ya. Jadi sangat penting kompetensi yang dicapai hari ini. Yang pertama, karena berhubungan dengan teknologi yang sering kalian gunakan. Yang kedua, kalian bisa mengenal prinsip kerjanya, terus dampaknya, terus sikap dan perilaku kita. Jadi setelah tahu semua, bagaimana kita menyikapi terhadap kondisi itu, ya. Misal HP itu berbahaya, mereknya E, memancarkan radiasi 300 watt per detik. Kalian pakai 8 jam. 8 jam 2 detik 3600 kali 8. Nah, itu berapa yang watt itu daya, artinya energi per detik, ya. Jadi yang masuk ke otak karena frekuensi gelombangnya masuk ke tubuh kita itu akan menjadi berbahaya kalau lama-lama dan menguruk kita. Nah, maka sikap kalian bagaimana? Itu pentingnya pembelajaran hari ini. Yang kedua, Bapak akan melihat contoh sedikit dari sini. Ini dari Pandet. Nah, nanti Bapak akan sharing, ya. Ini yang disediakan oleh Bapak, sisanya kalian cari sendiri. Ini tentang wifi, tentang ponsel, tentang ada beberapa ya teknologi yang digunakan yang berhubungan dengan radiasi gelombang itu. Caranya nanti Bapak kasih di MKPD, tapi lihat dulu sebentar. Bapak tidak akan membuat. Selain menggunakan mobile data, dua gadget seperti smartphone dan tablet juga menggunakan Wi-Fi sebagai cara untuk bersambung ke internet. Selain menggunakan mobile data, dua gadget seperti smartphone dan tablet juga menggunakan Wi-Fi sebagai cara untuk bersambung ke internet. Begitupun dengan menggunakan komputer atau laptop yang bisa bersambung ke internet melalui kabel LAN ataupun Wi-Fi. Secara sederhana, Wi-Fi dapat dipahami sebagai jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan besaran 3 kHz hingga 300 GHz untuk menyambungkan device kita ke internet. Jaringan Wi-Fi biasanya dapat bekerja dalam satu area lokal atau yang biasa dikenal dengan local area network dengan radius tertentu. Saat ini Wi-Fi juga sudah banyak digunakan untuk teknologi IoT atau Internet of Things. Teknologi ini memungkinkan suatu benda atau peralatan rumah tangga. Jadi nanti sisanya kalian tonton sendiri. Ini bisa dibuka di HP kalian masing-masing. Contoh ponsel 5G, ya. Contoh, Bapak bukan. Wireless freedom, smaller size, faster speeds, a smarter world. The next advancement is
faster than 4G, allowing for massive amounts of data to be transferred instantly. So how does this amazing technology work? 5G uses ultra-high broadcast frequencies to transfer huge amounts. Nanti By your side. kalian buka sendiri itu semua buka ya, yang akan kalian cari ini permasalahan kita hari ini. Receiver sinyal itu antena ya, terus Bluetooth, remote control, TV digital, 5G, Wi-Fi. Tetapi nanti di LKPD ada semua ini, kalian pilih saja ketiga, tetapi yang wajib itu handphone, smartphone wajib. Nanti di LKPD-nya lihat. Yang boleh milih itu ini atau ini, ya, TV digital atau 5G atau ini. Ya. Sebab waktunya nggak akan cukup. Kita pertemuan hari ini kalau membahas ini semua tidak akan cukup. Jadi kalian pilih tiga. Jadi dua pilihan, satu yang wajibnya HP, handphone. Sisanya nanti kalian cari sendiri. Ya, ini LKPD-nya ini yang sudah disiapkan Bapak. Ini. Nah, di sini ada ponsel atau smartphone. Yang ketiga 5G atau reseptor sinyal. Ini salah satu sama. Ya. Nanti untuk permasalahan ini coba cari datanya di address tadi Bapak yang sudah disediakan. Tapi kalau misalkan ada yang lain boleh. Ya, kalian cari sumbernya sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya untuk menjawab di LKPD. Nah, untuk menjawab ini semua, nanti kalian duduknya berkelompok. Ya. Jadi ini ada 15, dibuat 4 kelompok saja. Ya. Jadi ada yang 3, ada yang 4 kali 3 12, ada yang 4. Ya, nanti sebelum pembagian kelompok jadi pembelajaran hari ini setelah kalian diskusi kelompok nanti Bapak akan keliling. Nah, setelah beres semua maka kalian presentasi perwakilan dari kelompok 1. Nanti kemudian memberikan pertanyaan atau apalah komentar ya terhadap barangkali yang berbeda, boleh didiskusikan itu. Sampai beres ini tampil semua kalian, kita bahas bareng-bareng. Nah setelah itu mengadakan, kita coba evaluasi, kalian ngerjain soal yang ditulis nanti. Jadi permasalahannya ini, ada pertanyaan? Nah, diskusi kelompok, terus diskusi antar kelompok, presentasi kalian, terus kesimpulan masing-masing kelompok, diskusi. Kita diskusikan bersama. Nanti tantangannya ini penggunaan telepon gadget ini. Nah, ini di akhir, ini jadi tugas. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka duduknya berkelompok. Biar Bapak menyiapkan LKPD untuk nah, boleh di sana. Ini satu ini.
Ini mejanya kalian satuin aja. Kalau nggak Oh iya. Nah, ini kan ada KPD-nya, ya. Nah, kelas 12 1. Jadi misalkan keturunan kelompoknya berapa? Yang anggotanya pilih. Tujuan kita sama dengan yang tujuan pembelajaran tadi. Kalian baca dulu informasi ini. Setelah itu, maka lihat pertanyaannya. Supaya cepat, nanti kalian bagi-bagi. Misalkan konser siapa? Ini siapa? Ya. Sampai tiba-tiba ini Eki atau referensinya pilih, misalkan Eki sore. Mengerjakan HKS ditulis referensinya ya. Dari akhir aja referensinya ditulis. Akan tentang konser. Tahunnya di Google atau di YouTube. Bisa artikel, bisa video. Itu membiasakan kalian menjawab. Itu harus dengan data yang bertanggung jawab. Bagi-bagi ya biar cepat. Menit lagi. Ayo kelompok satu. Kelompok 12 ya. Kelompok 12. Saya dengarkan kelompok 2.
Kelompok yang lainnya perhatiin dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizal Krishna sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kita mengerjakan AKPD yang materinya adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Di sini kita diberi materi yaitu mengamati radiasi gelombang elektromagnetik melalui video yang sudah Bapak Cico berikan melalui padat tadi, lalu menghimpun data informasi dari berbagai sumber yang relevan tentang prinsip kerja alat yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik dan menganalisis informasi yang relevan tentang manfaat dan dampak dari teknologi yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Di sini juga ada soal-soal yang kita disuruh untuk mencari data dan menjawab pertanyaannya dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama kita disuruh untuk mencari radiasi smartphone itu termasuk ke radiasi gelombang elektromagnetik apa, fungsinya apa, prinsip kerjanya apa, lalu Bluetooth juga, lalu ada receiver signal. Yang pertama smartphone atau ponsel, dia termasuk golongan gelombang radio, lalu fungsinya itu mengirim dan menerima data dari smartphone yang lainnya. Prinsip kerjanya smartphone mengirim dan menerima sinyal radio, jaringan telepon seluler dibagi ke dalam daerah khusus yang disebut zat. Kita dapat informasi ini, kita dapat data ini dari artikel dari insinyur.com. Lalu yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik gelombang radio. Lalu fungsinya untuk bertukar transmisi data dan suara antara dua atau lebih perangkat jika perangkat tersebut berada di jarak yang dekat. Lalu prinsip kerja dari Bluetooth itu sendiri adalah bekerja dengan menggunakan teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek untuk menghubungkan dua perangkat secara bersamaan. Lalu ada receiver signal. Receiver signalnya sinyal menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik radio. Lalu fungsinya untuk menerima sinyal berupa gelombang sinus yang dipancarkan oleh satelit GPS. Lalu prinsip kerja dari receiver sinyal ini adalah antara terhubung dengan saluran transmisi yang terdapat pada pemancar atau penerima gelombang. Setelah itu sinyal elektromagnetik yang tertangkap dari udara kemudian diolah oleh antena menjadi sinyal listrik. Lalu kemudian ada bagian keduanya, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan hasil analisis data temuan. Yang pertama telah diketahui radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel tidak hanya satu. Dampak apa yang ditemukan oleh radiasi gelombang elektromagnetik pada ponsel? Di sini banyak dampaknya. Tentunya kita pada keseharian kita selalu menggunakan ponsel dan ya sebagai anak muda gitu suka main ponsel berjam-jam, mungkin dalam sehari bisa 8 jam, bahkan sebelum tidur pun main ponsel. Nah ini juga ada dampak tersendiri ke tubuh kita, jadi otaknya kelelahan lah, terus susah tidur, insomnia dan sebagainya. Nah di bagian B-nya itu bagaimana solusi yang diharapkan dari dampak menggunakan handphone atau smartphone. Solusi yang dapat kita berikan untuk dampak negatif tersebut adalah mengurangi pemakaian dari handphone atau smartphone itu tersendiri. Jadi kita menggunakan handphone kita itu hanya untuk komunikasi atau mengirim data atau menerima data dari teman, dari guru dan sebagainya. Setelah kayak gitu ya kita sewajarnya aja memakainya, jadi nggak usah scroll TikTok atau Instagram dan sebagainya, itu tidak esensial di kehidupan kita. Lalu buatlah infografis batas ambang aman untuk alat-alat di atas. Ya, sebagai Ya. Sekian dari saya. Nanti ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Terima kasih. Terima kasih Ogos. Kelompok 1 siap. Ya.
tetapi memiliki efek yang kurang baik untuk kesehatan jika digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran diri sendiri dan penggunaan alat-alat berbasis elektromagnetik. Ya, tadi saya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sekian dari saya, ada yang mau ditanyakan? Yang ditanyakan, kenapa ini kanker? Nah, jadi untuk kesimpulannya dari pemaparan ini kita tahu pertama tahu fungsinya, tahu prinsipnya, tahu juga cara kerjanya. Jadi kita perlu bijak menggunakan handphone ini. Jangan sampai handphone yang menuntut kita, tapi kita yang bisa mengendalikan itu. Terus kita juga harus tahu mana yang bisa kita gunakan, mana yang sekiranya bisa bermanfaat atau mana yang kurang bermanfaat. Baik, terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah tampil mewakili sidang kelompoknya. Itu berdasarkan hasil diskusi kalian, disertai dengan data sumber dituliskan di situ. Tapi barangkali ada pertanyaan nggak sebelum kita menyimpulkan itu dari masing-masing kelompok. Jadi setelah presentasi kita akan menyimpulkan bersama-sama. Yang pertama itu HP itu handphone atau smartphone. Karena dengan satu HP ini orang tidak bawa banyak agenda atau apapun ya, ada di sini semua dalam satu genggaman. Artinya kalau ini penting ada di sini bisa memuat semua, artinya tidak bisa lepas. Ya. Apalagi film, musik, ini ada di sini semua. Tapi bagaimana kalau menimbulkan dampak negatif? Itu kan orangnya. Kita lihat prinsip atau bermain di gelombang radio memang betul. Jadi HP ini mainnya di radio, gelombang radio. Prinsip kerjanya tadi sudah banyak disebutkan. Itu sebetulnya transmisi data, transfer data jarak jauh, gelombang radio. Data yang disampaikannya apa? Berupa suara, berupa video, gambar. Kalau lagi di pom bensin itu kalau kita misalnya main di HP itu enak nggak Pak? Kalau di pom bensin Ada tulisan Ya. jangan menggunakan HP, nanti searching di Google. Sebab itu akan mengacau frekuensi main. Di pesawat juga boleh. Itu apa? Kenapa sih? Di saat tempat tertentu tidak boleh menggunakan HP. Sebab HP itu yang hubungannya dengan segala. Sebetulnya kalau ya itu untuk menjaga saja. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, jadi sudah yang tampil, mewakili yang tidak tampil juga Bapak sudah nilai ketika diskusi antara kelompok di kelompok masing-masing sudah dinilai. Sekarang kalian coba itu di wishlist, linknya Bapak kirimkan. Ya, linknya Bapak kirimkan ini. Tapi ini ada pertanyaan dulu kan ini, gelombang radio ini. Jadi manfaat, dampaknya ini kenapa ke tubuh orang berasumsi dia bisa mengganggu atau menyebabkan kanker otak. Nah ini gara-garanya ini. Tubuh kita terdiri dari ion-ion, nah, maka ion itu yang dipengaruhi sehingga mempengaruhi fungsi organ tubuh. Sisanya ya, lama-lama akan terganggu atau sakit. Ya.
Untuk selanjutnya, kalian tinggal di perdalam sendiri. Tadi menyebabkan kanker. Pelajari. Coba cari artikel. Kenapa main HP bisa menyebabkan kanker? HP apa yang dimainkan? Yang dimainin HP apa? Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa melebar tugas kalian untuk perdalam sendiri. Nanti diskusikan. Yang kedua, membiasakan belajar sendiri dengan memanfaatkan HP untuk menambah pengetahuan baru dengan sumber dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, artinya kalau ada pertanyaan, misalkan kalau di ATM ada tanda helm kali, tanda HP kali, nah itu nggak boleh kenapa ya? Nah, ya, buka di pom bensin tadi sama, tidak boleh HP. Di bandara, di pesawat juga tidak boleh. Kenapa sih? Ya, itu maksudnya. Jadi sekarang akses media dan sumber belajar banyak, maka tinggal kita bijak menggunakan HP supaya itu menambah pengetahuan kita. Terakhir, bijak dalam menggunakan teknologi. Teknologi apapun bagus, tetapi kalau tidak bijak jadi jelek. Jadi apa yang bagus, tapi kalau tidak bijak, ya, televisi bagus, sama komputer juga bagus. Jadi pandai-pandai kita menggunakan teknologi dengan bijak. Sebelum di sini ada pertanyaan. Jadi bagaimana kalau misalkan di dunia ini nggak ada gelombang elektromagnetik? Bagaimana? Jadi semua pakai gelombang elektromagnetik. Ini cahaya bermagnetik. Jadi bagaimana kalau nggak ada gelombang elektromagnetik? Jadi untuk komunikasi kita juga jadi sangat terbatas. Jadi balik ke zaman dulu yang komunikasinya itu dari mulut ke mulut kayak gitu, dan untuk transfer data juga lebih sulit karena nggak ada gelombang radio. Tapi dengan begitu ya udah kita di lingkungan kita itu jadi tidak ada radiasi gelombang radio, jadi kita hidupnya lebih sehat, tubuh kita metabolisme jadi makin sehat dan sebagainya. Jadi ada positif dan negatif. Ya. Itu untuk betul 100 untuk trik. Ada positif, ada negatifnya. Jadi balik lagi ya. Jadi ini gelombang elektromagnetik ini bentuk kasih sayang dari Allah. Zaman dulu bukan berarti tidak ada gelombang elektromagnetik, cuman teknologinya belum sampai ke sana benar-benar. Barangkali zaman ini anaknya, cucunya terus sampai mulutnya ini sudah berganti lagi, tidak lagi pakai menggunakan gelombang radio. Ya, teleponnya sudah antar galaksi. Nah, gelombang radio tidak berlaku lagi. Pakai gelombang mana ya? Nanti pengetahuan baru tugas-tugas kalian nanti umat-umat pengganti yang masih muda bukan teknologi dari gelombang radiasi elektromagnetik. Barangkali yang belum terpecahkan atau ditemukan, gitu ya. Tuh. Terakhir, nanti tugas kalian itu di Padre yang Bapak kirim ini. Nah, tugas kalian beri tanda bintang mana saja. Ini ya, bintang 1 sampai 5, biasanya 3 sampai 7. Setelah itu, refleksi pembelajaran hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan enggak? Maka tugas kalian dipoto di sini ada plus. Buka linknya ini di HP. Kalian foto sendiri dan foto bareng-bareng.
maka pembelajaran dikasih tanda muka. Buka linknya sudah. Nah, ini sudah ada di sini yang kita. Pasti beda-beda mana yang paling senang. Nah, di ponsel ini disebutin ada merek yang dipakai kalian nggak? Radiasi tertinggi import berapa? Kuantas. Terus foto di situ bisa plus, pakai plus. Selfie bagaimana pemberian hari ini? Serta kelompoknya di foto. Nanti di sini ada tampil. Belum ada yang foto nih. Ini sudah ada nih. Kelompok 2. Masih kegiatan. Belajar hari ini menyenangkan dan interaktif kita dapat mengetahui dampak positif dampak negatif dan fungsi pelajaran. Ini anonymous ini masuknya ini nggak pakai Google akun, maka anonim. Tapi kalau masuknya pakai Google akun, dia ada namanya. Rata-rata mau pakai Google akun. Ini pakai aplikasi. Kalau kirim nanti bisa main-main ini linknya. Belum lagi ada yang masuk. Pesan-pesannya ya. Sambil nunggu sinyal kalian, cuman Bapak titik bahwa pembelajaran hari ini bukan hanya materi yang ini, sisanya di rumah kalian lebih banyak Pak. Buka setiap hal yang sekiranya dekat dengan kalian harus diperdalam, ya. Dekat pakai motor dalam, tahu isi motor mogok di jalan gimana, tengah malam nggak ada yang tahu. Dan artinya kebiasaan itu yang akan membuat kalian sukses. Kebiasaan mencari informasi sendiri. Ya. Untuk minggu depan pertemuan ini kita masuk ke gelombang elektromagnetik tapi dalam spektrum yang berbeda. Nanti Mas Inae ya, pernah mendengar operasi tanpa pisau. Orang yang kanker otak itu dimasukin ke seperti tempat pembakaran mayat. Padahal itu lagi dioperasi oleh sinar gamma. Ya, jadi banyak yang kanker otak sekarang sembuh karena dioperasi menggunakan sinar gamma. Nah, nanti minggu depan kita bahas. Terima kasih nih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak benar. Tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran ini menjadikan berkah dan kalian bisa